Halo Sobat Blem, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, perkenalkan nama saya Fajrin Salai, merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, tepatnya di jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini kita sudah berada di poin 5.0, di mana kecanggihan teknologi sangat padat. Di era globalisasi ini kita sudah disuguhi dengan teknologi yang sudah mempermudah dari mulai informasi yang akan kita cari dan berbagai macam. Nah, pada kesempatan yang sangat luar biasa ini, saya bersama teman-teman saya akan mengangkat satu tema podcast, yaitu tentang The Real You, menjaga kesehatan mental di tengah hiruk pikuk media sosial. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya. Silakan untuk memperkenalkan diri. Hai guys, perkenalkan nama saya Tiara Ismalia, biasa dipanggil Tiara, merupakan mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Halo, perkenalkan nama saya Sansabila, mahasiswa Universitas UIN Alauddin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Nah, itulah dua rekan saya yang akan menemani dan sekaligus membahas terkait bagaimana sih Bang itu The Real You dan menjaga kesehatan mental di tengah hiruk pikuk media sosial saat ini. Oke, kita ke pertanyaan pertama kepada Kak Tiara nih. Apa sebenarnya menurut Kak Tiara atau sesuai dengan paradigma Kak Tiara terkait apa itu The Real You di media sosial? Jadi dari you di era media sosial sekarang ini berarti versi kita yang paling asli, bentuk diri kita yang paling jujur, otentik, atau tanpa memalsukan siapa diri kita sebenarnya. Artinya kita menampilkan diri kita apa adanya, maupun baik dari segi kepribadian, pengalaman, maupun pendapat, tanpa terlalu banyak penyesuaian agar terlihat sempurna di platform digital. Wow, betul banget ya. Kemudian saya mau lihat nih paradigma dari Kak Salsa. Apa sebenarnya itu The Real You menurut Kak Salsa di era media sosial yang sangat lumayan canggih saat ini? Menurut saya, dari Leo di era media sosial itu artinya kita harus tetap jadi diri kita sendiri yang asli. Gak, yang tidak perlu pura-pura atau ngikutin standar orang lain buat terlihat keren. Soalnya di medsos itu orang sering banget cuma nampilin sisi yang bagus-bagusnya Betul aja. banget. Padahal di belakang layar itu beda banget dari yang aslinya. Jadi The Real You itu kayak gimana kita benar-benar apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Jadi jangan takut buat nunjukin sisi asli kita. Walaupun mungkin tidak perfect, karena yang penting itu kesehatan mental kita tetap terjaga dan kita tidak gampang stres hanya gara-gara kita mengejar likers atau pengakuan dari orang lain. Intinya jadi diri sendiri yang nyaman dan gak dibebani sama ekspektasi palsu di medsos itu. Itulah baru yang dinamakan the real you yang sesungguhnya. Nah, ini sebenarnya teman-teman yang harus tahu ya, sesuai dengan apa yang dijawab oleh kakak-kakak ini, itu sebenarnya salah satu yang perlu kita tanamkan dalam diri kita sendiri, bahwa dalam penggunaan media sosial itu kita harus menjadi diri kita sendiri, bukan menjadi diri orang lain. Boleh untuk kita menjadikan orang lain sebagai motivator, tapi untuk menjadi dirinya itu kita harus batasi seperti itu. Tapi jadikan dia sebagai inspirasi untuk membuat sosial media kita itu lebih tertata. Oke, saya mau pertanyaan yang kedua kepada Kak Tiara nih. Bagaimana media sosial bisa dapat mempengaruhi kesehatan mental kita dalam kehidupan sehari-hari nih, Kak? Baik, terima kasih. Jadi pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental kita sehari-hari sangat kompleks dan berdampak positif maupun negatif. Secara negatif, media sosial sering menyebabkan perbandingan sosial yang membuat seseorang merasa rendah diri dan tidak cukup baik dibandingkan dengan kehidupan orang lain. Di sisi lain, media sosial juga memungkinkan orang untuk berhubungan dengan orang lain. Ini merupakan dampak positifnya. Di media sosial, kita bisa berhubungan dengan orang lain, berbagi pengalaman, dan mendapat dukungan sosial yang dapat memperbaiki kesehatan mental kita.
Nah, betul. Saya setuju dengan apa yang dijawab oleh Kak Tiara. Jadi dalam penggunaan media sosial ini memang ada dampak baik dan dampak buruk. Makanya dari sebab itu, dampak baik dan dampak buruk ini dihasilkan bagaimana kita bisa mengelola media sosial itu sendiri. Kemudian saya mau ke Kak Salsa nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk tetap autentik dan tidak terpengaruhi standar yang ada di media sosial? Nah, pertanyaan yang keren banget. Jadi buat tetap jadi diri sendiri alias autentik di tengah standar yang kadang gak realistis di media sosial itu sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Pertama, penting banget buat sadar dan terima diri kita apa adanya, yang tidak usah ngejar kesempurnaan yang cuman ada di medsos doang. Betul. Karena tiap orang kan punya jalan hidup dan kesempurnaannya masing-masing. Kedua, kita harus lebih selektif dalam konsumsi konten. Betul. Pilih akun yang merasa membuat diri kita itu positif, terus belajar hal baru atau termotivasi, bukan yang bikin kita jadi minder atau stres. Nah, yang ketiga, jangan takut buat nunjukin sisi asli kita, Betul, betul. termasuk kegagalan dan kekurangan yang kita miliki. Kadang karena justru hal itu bikin kita lebih relatable dan disukai orang. Dan yang terakhir, ingat bahwa nilai kita nggak ditentukan dari berapa banyak like atau komentar, tapi dari bagaimana kita menghargai diri sendiri dan terus berkembang. Jadi kunci utamanya itu adalah tetap jujur sama diri sendiri. Betul. Dan punya batasan sehat dalam bermedsos. Dengan begitu kita bisa tetap autentik tanpa harus kebawa arus standar palsu di media sosial. Betul banget apa yang dikatakan oleh Kak Salsa, bahwa saya yakin dan percaya setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan. Bahkan potensi orang itu berbeda-beda. Jadi jangan pernah memandang diri kita itu tidak bisa melakukan apa yang orang lain lakukan. Tapi lakukanlah apa yang ingin kamu lakukan sesuai versi kamu. Jangan melihat dari apa yang dilakukan oleh orang lain dan berparadigma kita tidak bisa. Ingat bahwa semua yang akan kita lakukan itu kita bisa selagi kita optimis. Dan saya percaya juga bahwa setiap orang itu punya potensi di bidangnya masing-masing. Oke, saya mau ke Kak Tiara lagi nih. Kira-kira untuk bisa orang-orang tahu nih, kita bisa men-share sedikit terkait apa saja tanda-tanda bahwa seseorang itu mulai terdampak secara mental akibat media sosial itu sendiri? Baik, jadi seseorang mulai tanda-tanda seseorang mulai terdampak secara mental akibat media sosial, yaitu bervariasi mulai dari perubahan perilaku hingga masalah kesehatan yang lebih serius. Adapun perilaku dan emosi yang tampak kepada diri seseorang, yaitu yang pertama perbandingan sosial, di mana kita merasa iri atau tidak puas saat membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kemudian yang kedua yaitu kecemasan dan depresi. Di sini kita merasa cemas, sedih atau kesepian, terutama setelah kita menggunakan media sosial. Adapun FOMO, yaitu yang dimana fear of missing out. Di sini kita merasa takut ketinggalan tren atau berita yang sedang viral. Makanya kayak kita akan cari-cari terus yang viral-viral, yang FOMO. Ya, betul. Sebenarnya banyak tanda-tanda yang akan diakibatkan oleh media sosial itu sendiri ketika memang kita masuk ke dalam ranah itu sendiri. Jadi harus kita pergunakan media sosial ini dengan sebaik-baiknya. Penggunaan media sosial itu dengan cara bagaimana kita mencari hal-hal yang positif, mencari buku-buku, referensi-referensi buku, atau konten-konten yang bisa berdampak baik ke diri kita sendiri. Karena sekali lagi kalau misalkan kita tidak mempergunakan media sosial ini dengan baik, pasti akan berdampak negatif dan kesehatan mental kita itu terganggu. Oke, saya mau ke Kak Salsa lagi nih. Dalam hal ini, dalam penggunaan media sosial pasti ada plus dan minusnya, dan ada pasti hal-hal yang pernah kita rasakan. Nah, pernahkah Kak Salsa merasa lelah tidak secara mental karena media sosial? Dan pada saat merasakan hal itu, bagaimana Kak Salsa mengatasinya? Nah, kalau ditanya persoalan ini, jujur pernah, dan mungkin semua orang pasti pernah merasakan. Karena kadang rasanya itu capek,
ngelihat orang-orang yang selalu kelihatan produktif, selalu happy, sementara kita lagi di fase hidup yang kayak capek-capeknya dan gak sebaik itu. Akhirnya malah jadi overthinking dan merasa tertinggal. Betul. Nah, waktu itu saya sadar kalau ini udah mulai mempengaruhi mental. Jadi saya mencoba pelan-pelan untuk mengatur ulang cara pakai saya medsos. Pertama, saya mulai mendetoks. Maksudnya di sini istirahat dulu dari media sosial beberapa hari biar otak dan hati bisa tenang. Terus yang kedua, saya juga mulai mengurangi konten yang bikin stres. Terus lebih banyak memfollow akun yang positif atau edukatif. Terus saya juga mencoba lebih fokus ke dunia nyata, kayak bertemu orang secara langsung, olahraga, atau menikmati waktu sendiri tanpa gangguan notifikasi dan tanpa HP. Dan yang paling penting, saya belajar untuk membandingkan diri saya sendiri sama orang lain, karena tiap orang kan punya waktu dan kehidupannya masing-masing. Jadi menurut saya kuncinya itu cuman ada di kapan kita udah mulai capek, terus berani mengambil jeda untuk istirahat. Oke, itu sebenarnya tips and trick bagaimana cara kita mengatasi ketika kita mulai capek, ketika kita mulai lelah dalam penggunaan media sosial. Dan perlu kita ketahui bahwasannya kita ini adalah hidup berdampingan. Kita adalah kategori sosial bermasyarakat. Jadi jangan pernah ketika kita menggunakan media sosial kita akan membatasi sosial kita sendiri. Tapi ketika kita sudah merasa lelah, salah satu cara untuk mengatasinya seperti apa yang dikatakan oleh Kak Salsa, mencari relasi-relasi baru dengan cara meninggalkan handphone, terus sama-sama kita berbincang dengan teman-teman, mencari informasi, belajar bersama, mencari buku, dan lain sebagainya. Oke, saya mau ke Kak Tiara lagi nih, pertanyaan terakhir. Mengapa nih penting untuk menjaga kesehatan mental di tengah arus informasi yang deras di media sosial? Baik, terima kasih. Jadi, menjaga kesehatan mental di tengah arus informasi yang deras di media sosial sangat penting karena informasi yang sangat cepat dan masif seringkali sulit disaring dan banyak muatan negatif yang bisa berdampak buruk. Konten negatif, berita hoaks, serta komentar negatif atau cyberbullying di media sosial dapat menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi pada pengguna media sosial. Oleh sebab itu, menjaga kesehatan mental membantu kita atau seseorang untuk tetap mampu mengelola stres, tidak mudah terjebak dalam perasaan cemas yang berlebihan, seperti FOMO dan meminimalkan risiko gangguan psikologis. Nah, betul teman-teman. Jadi, dalam penggunaan media sosial ini setuju saya dengan apa yang dikatakan oleh Kak Tiara, bahwasannya ketika kita menggunakan media sosial seharusnya kita harus punya mental yang kuat. Karena bentuk cyberbullying dan beberapa permasalahan sosial yang ditimbulkan oleh media sosial itu sendiri sangat banyak. Jadi cyberbullying ini bukan hanya perilaku tindakan secara nyata atau fisik, tapi bagaimana kritikan mereka itu. Jadi banyak bentuk-bentuk cyberbullying yang kita dapat rasakan sehingga mental kita atau kesehatan itu terganggu. Jadi penggunaan media sosial ini perlu kita batasi, jangan lagi menggunakan sosial, bukan lagi seperti itu ya, tapi kita batasi agar kesehatan mental kita juga ini tidak terlalu terganggu seperti itu. Saya ke Kak Salsa nih dengan pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menyeimbangkan antara hadir di media sosial dan menjaga kesehatan mental? Menurut versi Kak Salsa nih. Seperti yang kita ketahui, media sosial sekarang itu kan mempunyai peran besar banget dalam membentuk citra diri seseorang. Yang tidak bisa dipungkiri, kita sering memberi gambaran tentang siapa kita lewat postingan. Betul. Mulai dari foto, cerita, sampai opini. Tapi masalahnya, di sini kita kadang pengen tampil sempurna di medsos. Jadi kita bikin citra yang ideal tapi belum tentu sesuai dengan kenyataan yang kita miliki. Ini bisa bikin kita dan orang lain punya ekspektasi yang gak realistis tentang diri sendiri. Di sisi lain, media sosial juga bisa jadi tempat buat kita berekspresi, berbagi cerita asli, dan membangun kepercayaan diri kalau kita pakai dengan cara yang positif.
Jadi media sosial itu kayak cermin yang bisa bantu kita membentuk citra diri, tapi sekaligus bisa juga bikin kita kehilangan keaslian kalau kita terlalu fokus mengejar citra yang sempurna. Jadi kuncinya bagaimana kita bisa tetap jujur dan sadar diri di balik postingan yang kita buat. Oke, betul yang dikatakan oleh Kak Salsa. Jadi personal branding ya, kita tuh berbicara tentang personal branding. Jadi pada saat apa-apa yang akan kita post di sosial media kita itu harus sesuai dengan the real you. Kita kembali lagi ke judul podcast kita bahwa kita berbicara tentang the real you atau membahas terkait siapa diri kamu. Jadi di dalam penggunaan media sosial mulai dari postingan, feed, reels dan lain sebagainya itu harus menampakkan siapa diri kamu sendiri. Coba kita posting pencapaian-pencapaian kita, kelebihan-kelebihan kita, apa yang kita punya, dan jangan pernah merasa kekurangan karena belum tentu kita baik dan belum tentu orang lain juga baik. Jadi kita harus tanamkan pada diri kita sendiri bahwa kita itu punya kelebihan yang memang belum tentu orang lain punya. Seperti itu. Nah, ini adalah pokok pembahasan yang akan kita bahas pada siang hari ini terkait dari Liu. Jadi buat teman-teman yang menonton di luaran sana, jangan sekali-sekali membandingkan diri kalian dengan diri orang lain, karena saya yakin dan percaya setiap saya, kalian, dan kita semua itu punya potensi, punya kelebihan yang mencolok sesuai dengan bidang yang kita punya. Sebelum kita tutup, saya memberikan kesempatan kepada Kak Tiara dan Kak Salsa untuk memberikan satu motivasi kepada kakak-kakak sekalian yang menonton agar lebih bijak menggunakan media sosial. Silakan Kak Salsa dulu. Tips and trick atau motivasi nih untuk menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk terhubung, bukan membandingkan. Sangat luar biasa. Kita ke Kak Tiara nih. Menggunakan media sosial secara berlebih itu sangat tidak baik. Jadi alangkah baiknya kurangilah, minimal dalam sehari itu 5 jam. Oke, bisa. Terima kasih kesempatannya kepada Kak Tiara dan Kak Salsa. Semoga apa yang kita share pada podcast kali ini bisa teman-teman petik baiknya. Karena sekali lagi bahwasannya media sosial ini dapat berpengaruh secara positif dan negatif. Dan semoga teman-teman dapat mengambil sisi positifnya. Ingat, seperti apa yang dikatakan oleh Kak Salsa dan Kak Tiara, penggunaan media sosial itu batasnya hanya 5 jam. Jadi jangan pernah menghabiskan waktu di sosial media. Jadi menyeimbangkan itu perlu antara hidup bersosial dan penggunaan media sosial. Mungkin hanya itu yang bisa kami dapat sampaikan. Kami dari mahasiswa Universitas Islam Negeri Al-Aulin Makassar, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.